Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Nana sekalian, selamat jumpa kembali dengan Pak Nas di channel Alfa Isna dalam pembelajaran tematik tema 2 subtema 3 pembelajaran 1. Bersatu kita teguh. Sebelum kita mulai belajar, mari terlebih dahulu sama-sama kita berdoa agar diberikan kemudahan dalam belajar nanti. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Yang kedua, menjelaskan pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menjelaskan pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Bangsa Indonesia adalah keluarga besar yang bersatu dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering kita dengar dengan nama NKRI. Bangsa Indonesia disatukan oleh kesamaan latar belakang sejarah, perjuangan dalam mencapai kemerdekaan, dan keinginan untuk bersatu. Rasa persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia telah mengantar Indonesia ke kemerdekaan. Oleh karena itu, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI perlu dijaga dan dipertahankan. Silakan kalian baca dengan baik dan teliti pada bacaan yang berikut ini. Bagaimana? Sudah dibaca? Kalau sudah dibaca, coba kalian perhatikan setiap kata dalam teks tersebut. Apakah kata-kata tersebut sudah menggunakan kosakata baku di dalamnya? Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB, tata bahasa baku atau kamus umum. Perhatikan contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku pada tabel berikut. Pada tabel kosakata tidak baku, di situ tertulis praktek. Setelah dibakukan, dia berubah menjadi praktik. Gitu ya. Kemudian pada kosakata tidak baku ada resiko. Setelah dibakukan menjadi risiko. Pada tabel kosakata baku ada alternatif pakai V. Setelah dibakukan dia berubah menjadi alternatif pakai F. Ada kosakata baku tidak baku aktivitas pakai F.
Setelah dibakukan menjadi aktivitas, pakai V. Kemudian satu lagi yang tidak baku adalah fondasi, pakai F. Setelah dibakukan dalam bahasa Indonesia yang baku adalah pondasi, pakai P. Nah, pada teks yang telah kalian baca tadi yang berjudul Sultan Syahrir, ada tidak kosakata yang tidak baku pada teks tersebut? Kalau ada, silakan kalian ganti dengan kosakata baku yang tepat. Setelah kalian membaca teks tentang Sultan Syahrir, kalian tentunya bisa mengembangkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut menjadi sebuah tulisan yang berkaidah pada konsep adik simba. Masih ingatkah? Ya, pasti masih ingat, karena Pak Anas sudah menjelaskan pada pertemuan beberapa waktu yang lalu tentang konsep adik simba. Dalam bahasa Indonesia itu, adik simba digunakan untuk membaca atau membuat peta pikiran dalam sebuah bacaan. Yang pertama, A. Apa peran Sultan Syahrir sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia? Yang kedua, di mana Sultan Syahrir menempuh pendidikan? Yang ketiga, kapan Sultan Syahrir memulai karir politiknya? Yang keempat, siapa yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia? Yang kelimanya, mengapa Sultan Syahrir menentang bekerja sama dengan Jepang dalam memperjuangkan kemerdekaan? Dan yang terakhir, bagaimana cara Sultan Syahrir kepada pemerintah RI terhadap tanggapan Belanda setelah kemerdekaan RI? Nah, itulah 6 pertanyaan dari konsep adik simba yang nanti kalian akan jawab. Pak Nas minta hanya 2 saja yang kalian perlu jawab dari konsep adik simba ini pada bacaan teks Sultan Syahrir. Anak-anak sekalian, berikutnya perhatikan bacaan berikut ini dengan baik dan benar. Setelah itu nanti kalian akan diminta memberikan komentar, memberikan tanggapan sebagai penjelasan dari bacaan tersebut melalui tulisan dan gambar yang ada berikut ini. Baik anak-anak sekalian, kalau tadi kalian diminta menjelaskan pengaruh kemerdekaan, sekarang diminta untuk menjelaskan pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Keragaman suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia membentuk indahnya persatuan di Indonesia. Keragaman tidak hanya terdapat dalam satu bangsa.
hewan dan tumbuhan pun terdiri atas beragam jenis hingga membentuk keragaman hayati. Indonesia termasuk ke dalam negara dengan keragaman hayati terkaya di dunia. Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia untuk berbagai keperluan. Berikut contoh manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Ada pohon kelapa. Kalian tentu kenal pohon kelapa. Pohon kelapa biasanya tumbuh di daerah pesisir pantai. Hampir seluruh bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan oleh manusia. Buahnya dapat digunakan untuk bahan makanan dan minuman. Daunnya dapat digunakan untuk membuat atap rumah. Batangnya pun yang tidak bercabang dan kuat digunakan sebagai bahan bangunan. Berikutnya ada tanaman bakau. Tanaman bakau hidup di daerah rawa atau di tepi pantai. Hutan bakau memiliki manfaat yang sangat besar bagi lingkungan. Hutan bakau dapat memecah ombak di pantai sehingga mencegah abrasi pantai. Hutan bakau juga merupakan tempat berkembang biak hewan-hewan laut seperti udang, kepiting, dan ikan kecil. Masyarakat di sekitar pantai juga memanfaatkan buah bakau untuk dimakan sebagai pengganti nasi. Yang berikutnya adalah tanaman lidah buaya. Lidah buaya atau dalam bahasa ilmiahnya disebut aloe vera merupakan tanaman dengan banyak sekali manfaat. Seperti halnya kaktus, tanaman ini dapat tumbuh di daerah yang kering. Daunnya berdaging dan banyak mengandung air. Bagian daun inilah yang memiliki banyak manfaat. Daging daun lidah buaya dapat diolah menjadi bahan makanan dan minuman yang bergizi tinggi dan berkhasiat mengobati panas dalam. Lendir dari lidah buaya juga digunakan sebagai bahan tradisional untuk menyuburkan rambut dan mengobati luka bakar. Lidah buaya juga dapat digunakan untuk perawatan kulit, sehingga banyak digunakan sebagai bahan pembuat kosmetik. Sebetulnya ada banyak jenis tumbuhan yang memberikan manfaat bagi manusia. Manusia melakukan banyak kegiatan yang melibatkan tumbuhan. Misalnya, ketika ibumu memasak di dapur, kamu akan menemukan ibumu memanfaatkan bahan yang berasal dari tumbuhan, seperti daun bawang, bawang merah, biji lada, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan mengetahui manfaat hewan. Hewan yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah lebah. Lebah yang sering kita kenal dengan nama tawon. Lebah merupakan jenis serangga yang memiliki ciri khusus berupa sengat di ekornya. Namun demikian, lebah memberikan banyak manfaat bagi manusia. Makanan lebah adalah nektar dan polen dari berbagai macam bunga. Lebah menghasilkan madu yang disimpan di dalam sarangnya. Madu tersebut dimanfaatkan manusia sebagai makanan dan minuman yang baik untuk kesehatan. Bagi lingkungan, lebah bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Saat mencari nektar dari bunga, ada serbuk sari yang menempel di kaki lebah. Saat bergerak, serbuk sari tersebut akan menempel di kepala putik, sehingga terjadilah penyerbukan. Manfaat hewan yang kedua adalah kerbau. Kalian pasti sudah kenal dengan kerbau. Salah satu manfaat kerbau bagi manusia adalah sebagai salah satu penghasil bahan pangan. Di beberapa daerah di Indonesia, daging kerbau dijadikan makanan seperti sate, pindang, dan soto. Kulit kerbau juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kerupuk kulit, serta dijadikan kulit gendang dan beduk. Tanduk kerbau digunakan untuk hiasan rumah dan barang kerajinan. Selain dimanfaatkan sebagai bahan pangan, tenaga kerbau juga dapat dimanfaatkan manusia untuk membajak sawah atau menarik gerobak. Nah, sudah tahu manfaat kerbau ya. Berikutnya, manfaat unta.
Nah, unta ini merupakan binatang khas dari negara Arab. Ya, daerah kawasan Timur Tengah di sana daerahnya sangat cocok untuk unta karena daerah panas padang pasir. Unta merupakan jenis hewan besar yang dapat bertahan di daerah yang kering dan tandus. Kemampuan unta untuk melakukan perjalanan jauh tanpa makan atau minum mendorong manusia untuk memanfaatkan sebagai alat transportasi di daerah gurun pasir. Tubuh unta kuat membawa beban hingga 500 kg. Nah, sekalian, dari bacaan dan gambar yang sudah kalian lihat tadi, kita akan membuat sebuah rangkuman. Rangkuman tersebut, apa yang sudah kalian pahami? Dari yang pertama tadi, mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Nah, kata bakunya adalah titik. Di situ ada banyak kata-kata yang baku dan ada juga kata-kata yang tidak baku. Dari kata-kata yang tidak baku, kalian rubah menjadi kata baku. Setelah itu kalian tulis kata bakunya apa saja yang terdapat pada tulisan tersebut. Kemudian menjelaskan pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Apa aja sih pengaruhnya terhadap rakyat kita, rakyat bangsa Indonesia, akibat dari penjajahan kemudian merdeka? Tentu banyak sekali pengaruh atau peninggalan yang berbekas pada rakyat kita. Silakan kalian pikirkan, kemudian cari dan tuliskan di kolom berikut ini. Berikutnya tadi manfaat hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan hewan itu apa saja? Misalnya hewan tadi ada kerbau, ada lebah, ya. Manfaatnya apa saja? Kemudian tumbuhan ada lidah buaya, ada pohon kelapa dan tanaman bakau. Silakan kalian cari dan tuliskan manfaatnya masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, Pak Anas kira cukup belajar kita pada kali ini. Belajar pada tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah Pak Nas jelaskan dan bisa mempraktekkan di lingkungan kalian masing-masing dengan baik. Sebelum ditutup, Bapak berpesan, biasakan untuk melihat dan mempelajari video yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian agar tidak salah memahami dan tidak salah dalam mempelajarinya. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.